Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Untuk malam ini kita akan membahas ya, tentang soal-soal prediksi dari penilaian tengah semester ya. Penilaian tengah semester untuk kelas 9 materinya adalah bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama-sama. Ya, tayangan saya sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Sudah, baik. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini berkaitan dengan unsur-unsur dari bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, di sini ada nama bangun, bangunnya tabung, kerucut, bola ya. Kita akan ingat kembali berapakah banyak rusuk pada tabung. Kemudian banyaknya sisi ada berapa. Nah, kita bisa gambarkan bahwa untuk tabung ya kira-kira seperti ini ya. Mohon maaf ini gambarnya agak jelek karena menggunakan pen gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini rusuknya ada berapa ini ya, tabungnya. Rusuknya itu adalah lingkaran yang alas ini satu, kemudian dua yang atas. Nah, bagaimana dengan yang di samping ini? Yang di samping ini bukan merupakan rusuk karena ini merupakan bidang sebenarnya ya, bidang. Tapi karena digambar maka kelihatan seperti ruas garis. Maka rusuk dari tabung itu ada dua ya. Kemudian banyaknya sisi ada berapa? Kita lihat di sini ada sisi alas, ada sisi atas, kemudian juga ada sisi yang di samping ini yang melengkung ini. Namanya selimut tabung. Jadi sisinya ada 3 ya. Sisi alas, sisi atas, dan selimutnya. Ya, banyak sisi ada 3. Kemudian kalau kerucut. Nah, kalau kerucut kita lihat di sini ya, kalau kerucut itu, nah ini namanya kerucut ya. Nah, kerucut di sini banyaknya rusuk ada berapa? Kita lihat yaitu ini alas ini ya berupa lingkaran. Nah, ini adalah rusuknya. Nah, yang membatasi membatasi dua buah sisi nih ya, sisi alas dan selimutnya. Jadi rusuknya ada satu. Kenapa ini bukan rusuk? Sebenarnya ini bukan suatu ruas garis, tetapi ini adalah garis pelukis ya. Jadi seolah-olah seperti ruas garis, tapi sebenarnya bukan ruas garis. Jadi karena ini berupa bidang ya, bidang yang melengkung. Maka kerucut itu banyak rusuknya ada satu. Kemudian sisinya adalah sisi alas dan selimutnya ada 2. Kemudian kalau bola, ya ya di sini bola kita gambarkan seperti ini ya. Nah, adakah rusuk di sini? Ya, rusuknya ada nggak? Ini rusuk atau bukan ini ya? Nah, yang ini rusuk atau bukan? Gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan bidang ya, bidang yang melengkung. Bidang yang melengkung, tapi karena digambar maka kelihatan seperti ada garis lengkung, tapi ini sebenarnya bukan garis lengkung. Jadi untuk bola itu rusuknya tidak ada atau 0. Sisinya ada berapa? Sisinya hanya ada satu, ya ada satu yang melengkung, ya. Jadi tidak ada rusuk yang membatasi, ya. Jadi sisinya ada satu. Nah ini adalah
unsur-unsur dari bangun ruang sisi lengkung yang berupa tabung, kerucut, dan bola. Nah, ini silakan ya diingat-ingat banyak rusuknya berapa, banyak sisinya berapa gitu. Ya, baik, kita akan lanjut lagi untuk soal nomor 2. Nah, ini juga unsur dari kerucut ya, kerucut. Nomor 1 ini ya, ini dinamakan apa ini ya? Ini namanya titik puncak. Ya, titik puncak. Kemudian yang nomor 2, ini garis ini namanya garis apa tadi? Garis pelukis. Ya, gitu ya. Garis pelukis. Kemudian yang nomor 3 ini yang merupakan sisi ya, sisi yang melengkung itu disebut dengan selimut ya, selimut kerucut. Kemudian nomor 4 itu yang ini namanya apa ini ya? Diameter. Diameter. Atau kalau dari sini ke sini itu namanya jari-jari gitu ya. Oke, kemudian nomor 5. Ya, nomor 5. Apa ini nomor 5 ini? Tadi apa? Merupakan rusuk ya, rusuk yang berupa lingkaran. Nah, ini rusuknya yang berupa lingkaran. Kemudian nomor 6 ini namanya apa? Tinggi kerucut. Tinggi kerucut. Nah, rusuk lingkaran rusuk kerucut ini itu juga disebut dengan keliling alas ya, keliling alas ya, yang berupa lingkaran gitu. Ya. Ya, ini diingat-ingat. Jadi ini namanya titik puncak ya, titik puncak. Kemudian garis pelukis. Kemudian yang ini ya yang melengkung itu namanya selimut. Kemudian ini diameter atau jari-jari dari sini ke sini. Kemudian nomor 5 itu rusuknya atau keliling alasnya. Kemudian yang nomor 6 adalah tinggi, ya, tinggi kerucut. Sentimeter. Kemudian tingginya, ya, tinggi itu sama dengan 30 cm. Baik, 30 cm. Nah, ditanyakan luas permukaan. Luas permukaan tabung. Ya, atau sama dengan L gitu ya. Rumusnya apa luas permukaan tabung itu? Yaitu luas alas ditambah luas tutup. Ya, karena alas dan tutupnya berupa lingkaran, maka merupakan 2 kali luas lingkaran. Sehingga 2 pi R kuadrat. Ya, R-nya jari-jari. Ditambah luas selimut. Luas selimut itu apa? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran dikalikan tinggi, karena kalau dibuka itu kan tabung itu akan menjadi seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Nah, di sini ini adalah keliling lingkaran yang panjangnya 2 pi R. Nah, ini T-nya ya, tinggi tabung. Jika di sini kelilingnya itu 2 pi R kalikan tinggi. Atau bisa juga disederhanakan 2 pi R dikeluarkan. Di sini R-nya masih sisa 1, R adalah 7 ya, dikali ya dalam kurung R7 ditambah tingginya 30. Anak itu ya
kalian lihat di sini pilihannya A, B, C, D. Satuannya 0, yang A, yang B satuannya 8, yang C satuannya 2, yang D satuannya 0. Nah, sekarang untuk menentukan satuannya itu kita pilih yang sini. Satuannya 4, ini satuannya 7. 4 kali 7, 28. Nah, 28 itu satuannya angka 8. Maka di sini yang ada angka 8 yang mana satuannya? Yaitu ini. Nah, ini berarti jawabannya B. Seandainya kita tidak mau menghitung. Kira-kira benar atau tidak ya? Nah, kita akan cek ya, kita cek. Di sini ya. Atau sini ya. Sini ya. 44 dikali 37. Nah, 7 kali 4, 28, nyimpan 2. 4 kali 7, 28, ya, nyimpan 2, berarti 0, ini 3. 3 kali 4, 12, nyimpan 1, ini 3 kali 4, 12, berarti 13. Jadi boleh 8, 2, 6, 1. Ya, betul ya. Nah, betul, ini sama dengan ya 1, 6, 28 ya sentimeter persegi. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya sudah sampai di sini ya kita kalikan satuannya, nanti satuannya ketemu 8. Kalau di sini tidak ada yang hanya ada satuannya 8, berarti itu jawabannya. Ya, itu trik saja, trik untuk menjawab soal dengan cepat gitu ya. Tidak perlu menghitung. Tapi kalau nanti 8-nya ada 2 satuannya itu ya, berarti harus kita hitung gitu ya. Oke. Ya. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar tabung di bawah ini ya. Di sini ada tabung, jari-jarinya sama dengan 2 cm, tinggi tabung 16 cm. Ditanyakan luas permukaannya. Nah, di sini pilihannya ada pi, berarti nanti pi-nya kita tidak wujudkan dalam bentuk angka, tapi masih dalam bentuk simbol pi. Luas permukaan tadi rumusnya adalah 2pi r, biar hafal ya. Nanti kan kita tidak perlu menghafalkan, tapi kalau kita tulis, kita ulang-ulang itu nanti akan hafal sendiri. 2pi r kali r ditambah t. Berarti 2 kali pi, r-nya itu 2, kemudian 2 ditambah 16. 2 tambah 16. Berapa ini? 2 kali 2, 4. 4 pi dikali 18. Maka akan diperoleh ini 40 tambah 32. 72 pi. Ya, 72 pi. Ini luasnya ya. Luasnya sentimeter persegi. Ya, di sini ada kesalahan tulis. Ini harusnya bukan kubik tapi persegi ya. Ya, persegi ini. Ya, maka jawabannya D. Karena luas ya, luas itu satuannya persegi. Saya kira cukup mudah ya. Kita akan lanjut lagi soal berikutnya. Suatu kerucut panjang jari-jari alasnya 9 cm. Jadi ini diketahui kerucut ya, diketahui kerucut dengan jari-jarinya itu 9 cm, tingginya 12 cm. Maka ini ditanyakan luas selimut kerucut. Nah, jadi kan kerucutnya misalkan seperti ini ya.
ya. Maka ini diketahui tingginya itu 12, jari-jarinya 9. Ini berupa siku-siku, maka kita cari S-nya. Nah, kita menggunakan apa? Triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Nah, di sini kan ada 9, ada 12, maka yang satunya berapa gitu ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan, ini kita bagi 3, itu 3. Kita bagi 3, ini 4. Nah, pasangan ya triple Pythagoras pasangannya 3, 4 itu berapa? 5. Nah, untuk mencari yang di sini maka kita kembalikan ya, dikali 3, maka sama dengan 15. Jadi akan ketemu S-nya sama dengan 15 cm. Ya. 15 cm S-nya. Kemudian ditanyakan luas selimut kerucut. Luas selimut. Ya, selimut kerucut itu apa rumusnya? Rumus luas selimut kerucut adalah pi kali R kali S. Sehingga di sini kita menggunakan 3,14 dikali R-nya 9 dikali S-nya 15. Nah, di sini kita hitung. Mari kita hitung. Ya. Silahkan dihitung ya. Ketemu? Ya. Berapa? Sama dengan 423,9. Nah, 190 cm persegi. Nah, jawabannya apa? D di sini. Ya. Saya kira cukup mudah ya. Untuk soal berikutnya. Nomor 6. Luas sisi kerucut yang memiliki diameter alas 28 cm dan tingginya 48 adalah, nah ini ya. Ini diketahui apa kerucut ya. Diketahui kerucut dengan diameter alas ya, diameternya itu sama dengan 28 cm, berarti jari-jarinya itu 14 cm. Kemudian tingginya 48 cm. Luas sisi kerucut. Ya, ditanya luasnya berapa? Nah, rumus dari luas sisi kerucut itu kan berarti luas alas ditambah luas selimutnya. Ya. Luas alas ditambah luas selimut. Ya. Luas alasnya lingkaran, berarti pi r kuadrat ditambah luas selimutnya itu pi rs. Nah, di sini ada pi r kuadratnya, ada pi r, berarti bisa disederhanakan pi r dikalikan r ditambah s. Ya. Nah, kita masukkan. Kita menggunakan 22/7 ya. 22/7 dikali R-nya 14 ya, dikali 14 ditambah S-nya. Nah, ini belum ya. Jadi R-nya itu 14, tingginya 48, berarti di sini S-nya ya. Ini R, ini T, ya ini S-nya. Kita gunakan triple. Kalau ini dibagi 2, ini 7 dibagi 2
24. Maka pasangan triple dari 7 dan 24 itu adalah 25. Maka kita kembalikan dikali 2, maka S-nya sama dengan 50. Ya. Nah, diperoleh S sama dengan 50. Kalau tidak ingat triple, berarti kalian menggunakan rumus ini. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, karena S-nya sama dengan 50, maka ini 14 ditambah 50. Ini 7, ini 14 bagi 7, 2. Nah, sehingga akan sama dengan 2 kali 2 itu 44 dikali ini berapa? 64. Nah, di sini 4 berarti nanti satuannya adalah 6. Di sini ada 6-nya ada 2. Nah, itu ada 2. Maka mana yang mendekati? Nah, yang mendekati kalian bisa puluhannya. 4 kali 6 kan 24. Berarti nanti sekitar 24 ke atas. Nah, sehingga mana 24 ke atas itu kira-kira B. Nah, kita memperkirakan B. Apa betul? Nah, kita coba hitung ya. Kita coba hitung. Ya, 64 dikali 44. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ya, 64 kali 44 itu ini 6, 16. Nyimpan 1, 6 kali 4, 24, berarti 25. Kemudian ini 4 kali 4, ini sama ya, berarti 6, 5, 2. Maka ini 6, ini 1, ini 8, 2. Maka 2, 8, 1, 6. Nah, sama ya. 2, 8, 1, 6. Nah, ini yang kita perkirakan betul ya. Ini. Jadi 4 kali 4 itu 16, maka satuannya 6. Berarti B atau D. Nah, kemudian ini yang 4 kali 6, 24. Berarti antara sekitar 24 ke atas. Jadi, gitu ya. Di 24 ke atas itu tidak terlalu terlalu tinggi. Nah, maka kira-kira 2816. Nah, ini betul gitu ya. Nah, itu untuk memperkirakan. Nomor 7. Panjang garis pelukis suatu kerucut 13 cm, tingginya 12 cm dan B-nya 3,14. Luas seluruh permukaan kerucut tersebut adalah, ini sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau ini sudah sudah diketahui garis pelukisnya, berarti kerucut dengan T itu 12, kemudian S-nya sama dengan 13. Maka kita akan cari R-nya berapa? Ya, jadi ada 12, 13, maka satunya dengan menggunakan triple ini pasti 5 gitu ya. Maka R-nya ketemu 5. Atau dicari R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat ya. Nah, sehingga luasnya akan sama dengan P R kali R ditambah S. Jadi 3,14 dikali R-nya 5 dikali 5 ditambah 13. Ya, ini kalau kita kalikan 5 kali 4 20, 2, ini 5 berarti 7, 15. Ya. 15,70 dikali berapa? 18. Nah, sehingga di sini nanti 7 kali 8 itu berapa? 56. 56. Berarti kira-kira nanti kemungkinan ini ya D ya. Nah, kita cari. Kita cari 15,7 dikalikan 18. Ini 56, 5, 0, 5, 4,
12, 7, 5, 1, 6, 2, ini 8, ini 2. Ya, komanya di sini. Ya, 282,6. Nah, betul ya. Ini 282,6. Ya. Oke. Nomor selanjutnya, nomor 8. Perbandingan panjang jari-jari dan tinggi sebuah kerucut adalah 3:4. Jadi ada kerucut di sini, kerucut perbandingan R dibanding T itu sama dengan 3:4. Jika volume kerucut 324 pi cm kubik, maka luas selimut kerucut tersebut adalah. Jadi di sini saya misalkan ya, misalkan R-nya itu adalah, karena ini 3:4, maka 3x, kemudian T-nya itu 4x, maka perbandingannya 3:4 gitu ya. Nah, volume kerucut kan sama dengan 324 pi. Nah, padahal volume kerucut itu, apa rumus volume kerucut itu adalah 1/3 pi R kuadrat T. Nah, ini sama dengan 324 pi. Berarti sama saja dengan 1/3 kali pi kali R-nya itu 3x ya, dikuadratkan dikali 4x sama dengan 324 pi. Oke, di sini ada pi, berarti habis gitu ya. Kemudian ini menjadi 1/3, ini 3x kuadrat berarti 9x kuadrat ya. Dikali 4x sama dengan 324, pi-nya sudah hilang tadi. Ini dibagi ya, 3, berarti 3 kali 4 12, 12x, ini x-nya kuadrat nih, kali x berarti x pangkat 3 sama dengan 324. Oke, berarti x pangkat 3 berapa? Dibagi 12. 324 dibagi 12. Oke, berapa nih? Itu nih 27. Nah, ini berarti x pangkat 3 sama dengan 27. Jadi x-nya berapa? 3 ya. Karena 27 itu kan 3 pangkat 3. Maka x-nya 3. Ketemu x-nya 3, sehingga ini saya taruh di sini. Sehingga ketemu R sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian tingginya itu 4 kali 3, yaitu 12. Berarti S-nya berapa? Ya, 9, 12, tadi kita sudah hitung. 3, berapa? 15 ya. Ya, jadi 9, 12 titik-titik gitu ya. Ini bagi 3 itu 3, bagi 3 4, maka 5. Berarti ke sana kalikan 3, 15 ya. Nah, ini berarti S-nya 15. Sehingga luas selimutnya ya jadi, atau maka luas selimut kerucut itu pi RS. Berarti pi R-nya itu 9, S-nya 12. 9 kali 12, 100. S-nya 15, maaf. S-nya 15. Ini 90, 45, 135 pi. Nah, jawabannya ada di A. Nomor berikutnya, yaitu nomor 9.
luas permukaan bola. Nah, jadi diketahui bola dengan diameter itu 14 cm, berarti jari-jarinya itu 7 cm. B-nya 22/7, luas permukaan bola. Luas bola rumusnya adalah 4 pi R kuadrat. Berarti 4 dikali 22/7 dikali R-nya 7. 7 kali 7. Coret. Ya, berarti 22 kali 4 kali 7 itu 28. Nah, gitu ya. Nah, berapa ini? Mestinya belakangnya 6 ya. Belakangnya 6 karena 2 kali 8 16. 2 kali 2 4. Ya, kira-kira mana ya? Mungkin ini ya mungkin ya. Nah, kita coba hitung. 28 dikali 22. 16 1 4 5. 16 ya 5 ya, jadi 6 ini 11 1 tambah 1 6 ya, 616 ini betul ya, 616 cm persegi. Oke, gitu saya kira cukup ya, cukup mudah ya. Saya lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nomor 10. Jika diameter sebuah tabung adalah 14 cm dan tingginya 5 cm, maka volumenya ya, jadi tabung kalau tadi berkaitan dengan luas, ini dengan volume. Tabung diameternya 14 cm, berarti jari-jarinya sama dengan 7 cm. Kemudian tinggi itu 5 cm. Ditanya volume berapa? Nah, padahal volume itu rumusnya untuk tabung itu luas alas pi R kuadrat dikalikan tinggi. Berarti kita menggunakan 22/7, R-nya 7, tingginya 5. Jadi ini coret, berarti sama saja dengan 22 dikali 35. Nah, berapa ini ya? 35 kali 22 ya. 0, 1, 6, 7. Sama ya. Berarti 770. Ya, 770 cm kubik. Nah, ini ada D ya. Ya, cukup mudah. Mudah karena di kisi-kisi kelihatannya memang soalnya kelihatan mudah ya. Mudah-mudahan ini bisa seperti ini nanti ya. Oke, suatu tabung dengan jari-jari ya, tabung lagi. Ya, karena yang kita bicarakan hanya tabung, kerucut dan bola. Tabung dengan jari-jarinya 3 cm, tingginya 12 cm. Volume tabung ya sama ya. Jadi volume tadi rumusnya apa? Pi R kuadrat T. Karena ini jawabannya ada pi, maka pi-nya tidak kita nyatakan dalam angka. R-nya itu 3 kuadrat ya. Tingginya 12. Berarti sama aja dengan pi dikali 9 dikali 12. Nah, ini 9 kali 12 itu 108, berarti 108 pi. Nah, gitu ya. Jawabannya D. 12. Luas selimut tabung. Diketahui tabung itu dengan luas selimutnya sama dengan 1056. Kemudian tinggi tabungnya 14. Nah, volume tabung sama dengan berapa ya? Oke. Ditanyakan volume tabung berapa ya. Nah, oke di sini
karena luas selimut tabung itu rumusnya adalah 2πRT. Nah, karena ini apa namanya? Karena luas selimut tabungnya itu 1056, maka ini 2 kali 22/7 kali R-nya belum diketahui kali tingginya 14. Oke, berarti ini coret 2 gitu ya. Berarti berapa ini? 4488 pi. Ini sama dengan 1056. Kok pi toh? R ya. Maksud saya R. Oke, saya hapus dulu, mohon maaf. Iya. R ya. Oke. Berarti R-nya sama dengan di sini ya. Ya. R sama dengan 1056 dibagi 88. Kira-kira berapa ya? 56 itu 77 Pak ya. R-nya 12 berarti yang ditanyakan volume tabung. Volume sama dengan pi R kuadrat T. Berarti sama dengan 22/7 dikali 12 kali 12 kali 14. Ya. Bagi ini 2, berarti 44 dikali ini 144. Berarti paling belakang ini 4 kali 4 16. Berarti satuannya 6. Maka kemungkinan besar itu ini D. Tapi kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Kita cek di mana ya? Di sini aja ya. Atau saya cek pakai kalkulator. 144 dikali 44. Betul ya. 6336. Ini ya. Sentimeter kubik. Jadi jawabannya D, betul ya. Yaitu trik saja ya, trik saja. Nanti kalau kehabisan waktu itu kan triknya seperti ini. Kalau perkalian itu nanti pilihannya dilihat satuannya ya. Lanjut lagi soal berikutnya atau mungkin bisa dipahami dulu. Oke. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Kalau sudah nomor 13, volume kerucut yang panjang jari-jari alasnya 10 cm dan tingginya 21 adalah ya kerucut diketahui jari-jarinya 10, tingginya 21. Nah, volume berapa ya? Volume kan apa kerucut itu sepertiga pi R kuadrat T. Oke, berarti sepertiga kali 22/7. R-nya 10, berarti 10 kuadrat kali tingginya 21. Oke. Di sini 21 dibagi ini 3 kali 7 21 ya, coret ini sebenarnya. Berarti ketemunya 22, ini 100 berarti 00. Di sini kok tidak ada. Nah, apa salah hitung ya? Tapi tidak. Nah, sebenarnya nih jawabannya ini bisa. Tapi ini kemungkinan, nah kita coba dulu, jangan dulu ini, tidak ada jawabannya. Nah, ini yang mendekati mana? 2198 ya, yang mendekati. Kemungkinan ini.
mendekati. Tapi kita coba gunakan pi-nya sama dengan 3,14. Berarti volumenya sama dengan sepertiga dikali 3,14 dikalikan 10 kuadrat kali 21. Oke. Ini dibagi 3, 7. Berarti 3,14 dikali 7 dikali 100. Atau ini sama dengan 314 kali 7. 7 kali 4, 28. Sisa 2, nyimpan 2. 7 kali 1, 7. 7 tambah 2, 9. 7 kali 3, 21. 2198. Nah, ternyata ini ada ya. Nah, kan dekat dengan ini juga. Nah, ini kalau menggunakan 22/7 ketemu ini, kalau menggunakan 3,14 ketemu ini. Ini sebenarnya sama saja, hanya karena memang bahwa pi itu kan pendekatan, ya tidak tepat 22/7. Nah, itu kan kalau dinyatakan dalam desimal itu kan 3,14 berapa itu masih panjang ya itu pendekatan. Jadi selisih dikit tidak apa-apa gitu ya. Nah, tinggal kita tepat menggunakan pi-nya gitu ya. Nah, sebenarnya ini akan tepat kalau menggunakan pi-nya 22/7 karena di sini 21 itu bisa dibagi 7. Tapi ini juga betul ya dengan menggunakan pi 3,14. Ya, ini kan dekat sekali ya. Oke. Itu. Saya lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 14. Volume kerucut dengan panjang jari-jari 14 cm dan garis pelukisnya 50. Kerucut dengan jari-jari 14 cm, garis pelukisnya 50 cm. Volume kerucut. Nah, berarti kalau volume kita cari tingginya. Tingginya berapa ini ya? Nah, ini kan 14 titik-titik 50. Maka di sini dibagi 2 itu 7. Bagi 2 itu 25. Nah, kan pasangannya berapa? 24. Ya. Kali 2, 48. Jadi ini tingginya. Tingginya adalah 48. Atau menggunakan T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat ya, atau menggunakan ini juga boleh, nanti silakan dihitung. Sehingga volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T. Sepertiga kali 22/7 dikali R-nya 14, tingginya 48. Oke, di sini kita bagi 2. 48 bagi 3 bisa enggak ya? Bisa ya. Yaitu 16. Berarti di sini ini 44 kali 14 dikali 16. Nah, boleh dihitung. 4 kali 4 itu 16. 16 kali 6 itu berarti 6 juga. Maka nanti satuannya itu pasti 6 ya. 4 kali 4 kali 6 itu kan terakhirnya angka 6. Maka kemungkinannya adalah A atau D. Kalau A kelihatannya nggak mungkin ya, karena ini 44 kali 14 itu sudah besar kali 16. Nah, kira-kira D. Nah, kita cari biar lebih cepat, saya pakai kalkulator ya. 44 kali 14 dikali 16. Ini ketemunya kalau di kalkulator itu 9856. Nah, betul ya. Ini ya. Sama lah. Oke. Ini prediksi kita. Oke. Saya
Cukup mudah kok sebenarnya. Yang penting sabar menghitungnya, ya. Cermat menghitungnya, pasti ketemu. Saya lanjut lagi soal nomor 15. Sebuah kerucut mempunyai volume, ya, jadi kerucut volumenya itu 45. Jika diameter kerucut tersebut diperbesar 2 kali, D2-nya itu sama dengan 2 kali D1, gitu ya. Kan diperbesar 2 kali. Dan tingginya diperbesar 3 kali, T2-nya sama dengan 3 kali T1, maka volume kerucut yang baru adalah, oke, volume kerucut lama itu 45. Itu berarti volume kerucut lama itu kan, atau yang pertama itu ya, ini kan kita pakai yang pertama. Itu rumusnya kan sepertiga pi, berarti R-nya R1, gitu ya, dikuadratkan, dikalikan T1 dikuadratkan, ini sama dengan 45. Ya. Nah, kalau misalkan ini D2-nya atau diameter yang keduanya itu 2 kali D1, maka R2 juga sama dengan 2 kali R1 ya. Tuh, maka volume yang baru, volume kedua, itu berarti kan sepertiga pi R2 dikuadratkan dikali T2 kuadrat. Nah, di sini ya, R2-nya itu kita ganti dengan ini 2R1, berarti kali 2R1 dikuadratkan. Kemudian T2-nya 3T1 kali 3T1. Jadi sepertiga pi ini 2 itu 2 kuadrat itu 4, berarti 4 R1 dikuadratkan R1 kuadrat kalikan 3T1. Oke, di sini 4 kali 3 12, berarti sama saja dengan 12 dikali sepertiga pi R1 kuadrat kali T1. Nah, kita lihat di sini sepertiga pi R1 kuadrat T1. Oh, kok ini bukan kuadrat nih, ya, salah. T-nya tidak dikuadratkan. Itu sama dengan 45. Ini ya. Ini sama dengan ini, ya. Berarti 45. Sehingga volume yang kedua itu sama dengan 12 dikali 45. Nah, kalau tidak A ya, C atau D gitu ya. 450 ditambah 90. 450 tambah 90 itu berarti 540 ya. 540. Ini volume kerucut yang kedua. Jadi yang C. Ya, begitu. Enak ya. Oke, ini sudah 1 jam lebih, berarti ini kita cukupkan sekian dulu ya. Ini kita sampai nomor 15. Nah, nanti ada prediksi soal yang lain itu nomor 16 sampai 30 ya. Kemungkinan nanti atau besok akan saya bahas mungkin di live streaming atau atau di YouTube. Nanti mungkin saya rekam, saya taruh di YouTube ataupun saya live streaming langsung mungkin ya.